Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 44. Beberapa saat kemudian, mereka melihat seekor kuda dengan penunggangnya memasuki regol halaman. Adik Paksi itu pun segera bangkit berdiri sambil berdesis. "Ayah." Paksi pun berdiri pula. Seorang pembantu di rumah itu pun kemudian telah menyongsong Ki Tumenggung untuk menerima kudanya, sementara adik Paksi berlari-lari mendapatkannya sambil berkata, "Ayah, Kakang Paksi datang." "Ya. Aku melihatnya," sahut ayahnya. Paksi pun mendekati ayahnya pula. Dengan nada tinggi ayahnya itu pun bertanya, "Kapan kau datang, Paksi?" "Tadi siang, Ayah," jawab Paksi. "Bagaimana keadaanmu?" "Baik, Ayah." Dengan cincin itu pula. "Aku sudah berniat untuk pergi menengokmu ke hutan Jabung. Tetapi aku belum mempunyai waktu." "Ya." Ibu juga mengatakannya. Bahkan sejak sebelum terjadi serangan itu. Ayahnya mengerutkan keningnya. Namun ia tidak bertanya lagi. Sambil melangkah ke tangga pendapa, ia berdesis, "Marilah. Kita duduk di dalam." Paksi dan adiknya pun kemudian mengikuti ayahnya yang melangkah naik ke pendapa, langsung ke pintu peringgitan dan masuk ke ruang dalam. Paksi dan adiknya pun duduk di atas tikar pandan di ruang dalam, sementara ayahnya pergi ke biliknya untuk berganti pakaian serta menyimpan kerisnya. Baru kemudian ayahnya itu telah duduk di ruang dalam pula. Sementara seorang pembantunya telah menyiapkan makan siang diawasi oleh Nyi Tumenggung sendiri. Sambil meneguk minuman, ayah Paksi itu pun berkata, "Aku telah mendengar secara terperinci, apa yang telah terjadi di hutan Jabung itu, Paksi. Satu perjuangan yang sangat berat. Untunglah bahwa pasukan berkuda itu tidak terlambat datang. Jika saja mereka terlambat, agaknya mimpi tentang padepokan itu akan segera pudar. Bukan hanya itu, Ayah. Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya tentu sudah terbunuh." "Ya. Agaknya Pangeran Benawa telah melakukan satu kesalahan besar dengan membawa cincin itu ke hutan Jabung. Seharusnya ia menyadari bahwa cincin itu sedang diburu oleh banyak orang. Kenapa cincin itu tidak disimpan saja di bangsal pusaka? Tetapi rencana Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya justru berhasil, Ayah." "Apa yang berhasil?" "Pajang dapat menghancurkan gerombolan-gerombolan dan perguruan-perguruan yang memusuhi Pajang itu. Nafsu mereka untuk memiliki cincin itu adalah wujud dari nafsu mereka untuk menghancurkan kuasa Pajang dan kemudian memiliki kuasa itu, karena mereka percaya bahwa siapa yang memiliki cincin itu akan dapat memegang kendali pemerintahan di tanah ini. Setidak-tidaknya keturunannya kelak. Namun hasil yang terpenting dari pancingan Pangeran Benawa itu adalah tertangkapnya Haryawisaka." Wajah Ki Tumenggung itu pun berkerut. Tetapi hampir di luar sadarnya ia berdesis. Haryawisaka itulah yang bodoh. Seharusnya ia membuat perhitungan yang lebih matang. Ia harus meyakini bahwa pasukan berkuda itu tidak akan sempat pergi ke hutan Jabung. Setidak-tidaknya Haryawisaka perlu membuat hambatan agar pasukan berkuda itu tidak akan sampai ke hutan Jabung secepatnya. "Ya," jawab Paksi. "Jika Haryawisaka dapat menghambat beberapa lama sehingga pasukan berkuda itu datang terlambat, maka ia tidak akan dapat tertangkap. Mungkin Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya telah gugur." Ayah Paksi itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Tetapi syukurlah bahwa hal itu tidak terjadi, sehingga Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya dapat diselamatkan. Aku pun harus mengucap syukur pula, Ayah." "Ya. Semua para cantrik, termasuk pemimpin padepokan itu harus mengucap syukur. Terlebih-lebih aku." "Kenapa?" bertanya ayahnya. "Ternyata Haryawisaka telah memberikan tugas secara khusus kepada seseorang untuk membunuhku." "Hi?" Ki Tumenggung nampak terkejut. "Mengutus seseorang secara khusus untuk membunuhmu?" "Ya, Ayah." "Kenapa?" bertanya ayahnya dengan nada berat. "Aku tidak tahu, Ayah. Tetapi ketika hal itu aku tanyakan langsung kepada Haryawisaka, ia mengatakan bahwa ia merasa sangat kecewa terhadapku, karena aku telah menemukan cincin itu sehingga cincin itu kembali ke tangan Pangeran Benawa." Wajah ayah Paksi nampak berubah. Katanya,
Sayang, aku tidak ada di medan pertempuran saat itu. Lalu, bagaimana dengan orang itu? Orang itu dapat aku tangkap, ayah. Kau dapat menangkapnya. Hidup-hidup? Ya, ayah. Di mana orang itu sekarang? Agaknya ia ingin menantangku. Orang itu sekarang sudah mati. Mati? Bukankah kau dapat menangkapnya hidup-hidup? Ya. Tetapi saat aku bersama Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya menangkap Haryawisaka, maka orang yang sudah tertangkap dan diikat itu justru terbunuh. Tentu oleh kawannya sendiri. Kawannya sendiri? Bagaimana mungkin? Sebenarnya tidak aneh, ayah. Jika orang itu mati, maka rahasia yang diketahuinya akan ikut terkubur bersamanya. Ayah Paksi itu menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia pun berkata, "Iya, kau benar. Sayang sekali orang itu terbunuh. Mudah-mudahan dapat dicari jalur lain untuk mengetahui apakah maksud orang upahan itu sesungguhnya. Apakah ia melakukan hal itu dengan alasan sebagaimana dikatakan oleh Haryawisaka, atau ia mempunyai alasan yang lain?" Ki Tumenggung itu masih mengangguk-angguk. Tetapi ia justru bertanya tentang hal yang lain. "Paksi, bagaimana pembangunan padepokanmu sekarang? Bukankah dapat berjalan dengan lancar?" "Ya, ayah. Dengan bantuan para prajurit, pembangunan padepokan itu dapat berjalan dengan cepat sebagaimana diharapkan. Sebagian dari para prajurit menebangi hutan untuk membuka sawah dan pategalan. Sedangkan yang lain beserta para cantrik membangun padepokan serta bangunan-bangunan kelengkapannya. Termasuk beberapa buah sanggar. Sanggar terbuka dan sanggar tertutup." "Syukurlah," desis ayahnya. Namun ia masih bertanya lagi. "Apakah kegiatan perguruanmu sudah dapat berjalan selagi kalian sibuk membangun padepokan itu?" "Dapat, ayah. Kami dapat membagi waktu dengan baik. Para prajurit dan para pekerja yang sebenarnya memaklumi kegiatan kami. Syukurlah, sehingga keberadaan kalian di perguruan itu tidak banyak membuang waktu. Tetapi masih beruntung bagi mereka yang datang kemudian. Mereka tidak perlu harus bekerja keras membangun padepokan. Mereka dapat langsung menimba ilmu di padepokan itu. Tetapi yang datang kemudian pun mempunyai tugasnya masing-masing, ayah. Mereka harus menggarap sawah, beternak, belajar menjadi pandai besi untuk dapat membuat alat-alat pertanian sendiri serta melatih diri untuk menguasai berbagai macam keterampilan." Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya, "Paksi, aku justru berpikir untuk menarik kau dari padepokan itu." Paksi terkejut. Adik laki-lakinya yang ingin segera dikirim ke padepokan itu pun terkejut pula. "Kenapa, ayah? Kau banyak kehilangan waktu di padepokan yang segala-galanya baru mulai itu. Bukankah lebih baik kau berguru di tempat lain yang lebih langsung menerima ilmu lahir dan batin?" "Tetapi kami, para cantrik, dapat membagi waktu dengan baik, ayah. Kehadiran kami di padepokan latihan secukupnya. Pagi-pagi sekali, setelah kami melakukan kewajiban kami akan mendapat pengetahuan tentang olah kanuragan. Jika kami sudah memahami ilmu yang kami terima, maka kami akan mendapatkan peningkatan ilmu seterusnya sesuai dengan lapisan-lapisan yang harus dilalui. Kemudian, kami akan turun ke dalam kerja. Kami akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Kami akan ikut serta secara langsung menangani pekerjaan pembangunan. Kami mulai dapat mengerjakan pekerjaan batu dan kayu. Kami juga langsung ikut membuat alas dan bebatur dari batu. Kami pun langsung ikut menangani pekerjaan kayu dan yang berhubungan dengan itu. Kami juga diajari membuat alat-alat dari besi yang dipergunakan oleh para pekerja yang mengerjakan kayu. Tetapi kami pun diajari membuat alat-alat pertanian pula. Meskipun pada dasarnya kami diajari untuk melakukan itu semua, tetapi kami dapat memilih yang manakah yang paling sesuai dengan diri kami. Kami dapat menghususkan diri untuk salah satu atau dua jenis keterampilan. Yang masih belum dapat diberikan dengan memadai adalah pengetahuan tentang ilmu pertanian, karena kami baru mulai membuka sawah. Sambil melaksanakan, kami akan dapat memperdalam ilmu pertanian itu nanti semakin mendalam. Selebihnya kami juga mempelajari pengetahuan untuk mengenali musim dan pertanda-pertanda alam yang lain dalam hubungannya dengan pertanian. Selain itu, kami juga diperkenalkan dengan kesusastraan dan pengetahuan-pengetahuan lain serba sedikit. Tentu saja masih sangat terbatas karena keadaan.
Tetapi apa yang kami dapatkan sekarang cukup memadai, Ayah. Aku akan melihat sendiri, apa yang kalian lakukan di padepokanmu itu, Paksi. Tetapi aku tidak ingin anakku menjadi seorang tukang kayu, pandai besi atau seorang petani. Jika hal itu yang aku inginkan, aku tidak akan mengirimkan kau ke sebuah perguruan. Yang aku inginkan adalah, anakku menjadi seorang yang memiliki pengetahuan yang luas sebagai bekal bagi masa depannya serta seorang yang memiliki kemampuan kanuragan yang tinggi. Ayah, desis Paksi. Aku yakin bahwa perguruan kami akan menjadi perguruan yang baik. Ki Panengah dengan para pembantunya dan sekarang Ki Waskita yang juga berada di padepokan itu, akan sangat berarti bagi masa depan kami. Sementara itu, Ki Kriyadama pun agaknya tidak berkeberatan untuk menularkan pengetahuannya kepada kami, para cantrik. Selain mereka, Ki Panengah tidak akan berkeberatan untuk mengundang beberapa orang lain yang ahli di bidangnya masing-masing untuk membantunya, mematangkan kami para cantrik. Semua itu barulah terwujud dalam mimpi. Mimpi Ki Panengah yang disebarkan kepada cantrik-cantriknya. Tetapi perguruan ini telah mendapat restu dari Ki Gede Pemanahan dan Kanjeng Sultan sendiri. Selain secara resmi hal itu sudah dinyatakannya, mereka pun telah mengirimkan putra-putra mereka ke perguruan ini. Ki Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Baiklah. Aku akan memikirkannya. Tetapi aku benar-benar ingin melihat, apa yang telah kalian lakukan di padepokan kalian." Paksi pun mengangguk-angguk kecil. Namun ia tidak menjawab. Dalam pada itu, makan pun telah siap. Karena itu, maka Nyi Tumenggung pun telah mempersilahkan suaminya dan anak-anaknya makan bersama di ruang dalam. Nyi Tumenggung sendiri justru lebih banyak sibuk melayani suami dan anak-anaknya daripada makannya sendiri. Tetapi wajah Nyi Tumenggung nampak cerah melihat keluarganya yang utuh sedang makan bersama-sama. "Jangan berbicara saja," desis Nyi Tumenggung ketika adik Paksi yang laki-laki selalu saja bertanya kepada Paksi. Anak muda itu mengangguk. Tetapi setelah diam beberapa saat, ia mulai bertanya-tanya lagi. "Nanti kau terbatuk," ayahnya pun memperingatkannya. Beberapa saat setelah mereka selesai makan, maka Ki Tumenggung pun kemudian berkata, "Beristirahatlah dahulu, Paksi. Aku akan berada di Serambi. Udaranya terasa panas di sini." "Silahkan, Ayah," sahut Paksi. "Aku juga akan melihat burung-burung di halaman samping." "Aku mempunyai bekisar baru, Paksi," berkata ayahnya. "Aku sudah mendengar kokoknya, Ayah. Tentu bekisar yang bagus." Paksi pun kemudian telah pergi ke halaman samping bersama adik laki-lakinya ketika Ki Tumenggung pergi ke Serambi, sementara ibunya membenahi mangkuk-mangkuk yang kotor. "Bawalah ke belakang," berkata ibunya kepada adik Paksi yang perempuan. Meskipun gadis kecil itu anak seorang Tumenggung, tetapi ibunya mengajarinya untuk melakukan tugas seorang gadis agar kelak ia menjadi seorang perempuan yang tidak canggung menangani rumah tangganya. Sementara itu, Ki Tumenggung duduk di Serambi sambil merenung. Ada sesuatu yang tersangkut di hatinya. Bahkan menggelisahkannya. Di halaman samping, Paksi dan adik laki-lakinya melihat-lihat beberapa ekor burung yang terkurung di dalam sangkarnya. Di 3 sangkar yang lebih besar, terdapat 3 ekor bekisar yang tidak henti-hentinya berkokok. "Burung-burung itu tidak henti-hentinya bernyanyi, Kakang," berkata adik laki-laki Paksi. Paksi mengangguk-angguk, sementara adiknya berkata selanjutnya. "Dan bekisar itu selalu berkokok menantang. Kau yakin bahwa burung-burung itu bernyanyi karena hatinya gembira?" "Tentu. Jika burung-burung itu tidak sedang bergembira, mereka tidak akan bernyanyi." "Bagaimana jika mereka tidak sedang bernyanyi, tetapi mereka sedang meratap? Meneriakan kepedihan mereka karena mereka terkurung di dalam sangkar. Betapapun bagusnya sangkar yang diperuntukkan bagi mereka, tetapi arti sangkar itu bagi mereka sama saja dengan sangkar yang buruk." "Ah, tentu tidak, Kakang. Sangkar yang bagus tidak sama dengan sangkar yang buruk. Mungkin bagi kita yang memandang kelincahan burung-burung itu serta mendengarkan kicaunya, apakah burung-burung itu sedang bergembira atau sedang menangis? Tetapi bagi mereka, sangkar itu telah membatasi kebebasan mereka. Perampasan atas kemerdekaan mereka." Adik Paksi itu merenung sejenak. Tetapi ia pun berkata, "Apakah burung-burung itu tidak lebih senang berada di dalam sangkar? Mereka tidak perlu bersusah payah mencari makan. Tetapi mereka terpisah dari keluarganya. Mungkin pada saat burung-burung itu ditangkap,
Anaknya masih terlalu kecil untuk ditinggalkannya sehingga anak-anak burung itu menunggu tanpa akhir terpisah dari alamnya. Dari dunianya yang luas seluas langit yang biru. Adik Paksi itu mengangguk-angguk kecil. Dengan ragu-ragu ia berdesis. Tetapi banyak orang yang memelihara burung di dalam sangkar. Sudahlah. Marilah kita lihat kuda-kuda ayah di kandang. Kuda kakang juga berada di kandang. Paksi tersenyum. Namun tiba-tiba adiknya bertanya. Apakah kuda-kuda itu juga tidak merasa dirampas kebebasannya? Bahkan setiap kali mendapat beban di punggungnya. Ya. Paksi mengangguk-angguk. Kuda, kerbau, lembu. Bahkan dengan dicocok hidungnya. Adiknya memandang Paksi dengan tajamnya. Tiba-tiba dari mulutnya terdengar ia berdesis. Begitu burukah perangai kita, Kakang? Paksi menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Asal kita tahu saja. Dengan demikian kita jangan menambah beban mereka. Kita harus bersikap baik terhadap kuda kita, kerbau kita, lembu kita dan binatang-binatang peliharaan kita yang lain. Apalagi binatang-binatang kita yang dapat membantu tugas-tugas kita. Tetapi adiknya menyambung. Dan yang dapat menghibur hati kita. Paksi tertawa, didorongnya kening adiknya dengan jari-jarinya. Namun Paksi kemudian berkata, mari, kita pergi ke sanggar. Sudah lama aku tidak melihat sanggar itu. Sanggar itu jarang dipakai. Tetapi setiap hari selalu dibersihkan. Kau tidak pernah berlatih di dalam sanggar. Apa yang dapat aku lakukan? Meloncat-loncat? Berguling-guling? Tetapi bukankah kau sudah memiliki dasar ilmu kanuragan? Kita pernah berlatih serba sedikit waktu itu. Adiknya mengangguk-angguk. Katanya. Hanya itulah. Aku selalu mengulang-ulang. Tidak bertambah. Setidak-tidaknya kau dapat meningkatkan daya tahan serta menjaga kelenturan tubuhmu. Unsur-unsur yang sangat penting bagi olah kanuragan. Itulah yang aku lakukan setiap hari, Kakang. Apakah tidak ada perhatian sama sekali dari ayah? Semula memang ada. Tetapi akhir-akhir ini ayah nampaknya menjadi sangat sibuk. Bukankah Kakang juga mengetahui, sejak Kakang pulang dari pengembaraan Kakang yang panjang, sehingga Kakang masuk kembali ke padepokan, ayah selalu nampak sibuk dan tegang. Paksi mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Peliharalah apa yang sudah kau miliki. Pada saatnya kau masuk ke sebuah perguruan, kau akan dengan mudah mengikuti tuntunan olah kanuragan. Adik Paksi itu pun mengangguk-angguk. Sejenak kemudian, keduanya telah berada di dalam sanggar. Sanggar itu memang nampak bersih. Semua peralatan tertata rapi. Namun terlalu rapi sehingga nampak bahwa sanggar itu memang jarang dipergunakan. Paksi pun kemudian berkata kepada adiknya. Nah, lakukan apa yang dapat kau lakukan. Aku ingin mengetahui apa yang sudah kau miliki. Belum ada, Kakang. Sudah. Aku tahu kau sudah memiliki landasan itu sejak aku belum pergi mengembara hampir 2 tahun yang lalu. Masih seperti itu. Tunjukkan kepadaku. Adik Paksi itu menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia pun melangkah ke tengah-tengah sanggar itu. Lakukan apa saja yang dapat kau lakukan. Bukankah kau setiap hari melakukannya di sanggar ini? Tidak selalu di sanggar ini. Sekali-sekali di dekat belumbang itu. Sekali-sekali di halaman samping. Bahkan kadang-kadang aku lakukan di dekat kandang kuda. Suasananya justru sangat mendukung. Kau memang dapat melakukannya di mana saja. Memang tidak harus di sanggar. Tetapi jangan kau biarkan sanggar ini tidak memberikan arti apa-apa bagimu, sementara di dalam sanggar yang meskipun kecil ini mempunyai peralatan yang memadai. Adiknya itu mengangguk. Nah, sekarang mulailah, berkata Paksi kemudian. Adiknya itu mulai bersiap. Ia mulai dengan tarikan nafas. Kemudian tangannya bergerak perlahan-lahan. Baru kemudian kakinya dan seluruh tubuhnya. Adik Paksi itu mulai meloncat ketika tubuhnya sudah merasa hangat. Darahnya sudah terasa memanasi pembuluh-pembuluhnya. Sejenak kemudian, maka adik Paksi itu pun mulai melakukan gerakan-gerakan dasar sebagaimana pernah dipelajarinya sejak 2 tahun yang lalu.
Seperti yang dikatakan oleh adiknya, bahwa penguasaan unsur gerak adiknya itu seakan-akan tidak bertambah. Namun yang agak melegakan hati Paksi, penguasaan tubuh, kelenturan dan ketahanannya lah yang bertambah-tambah. Justru karena adik Paksi itu melakukan latihan, meskipun sendiri tanpa tuntunan orang lain, maka ketahanan tubuhnya lah yang menjadi semakin tinggi. Demikian pula penguasaan dan kelenturan tubuh itu. Paksi membiarkan adiknya bergerak beberapa lama. Sejauh dapat dilakukan, maka adiknya itu pun sudah melakukannya. Menurut Paksi, hasilnya tidak mengecewakan. Demikian tubuh adiknya itu sudah menjadi basah kuyup, seakan-akan baru saja kehujanan lebat, Paksi pun segera menghentikannya. Adik Paksi itu pun kemudian mengurangi kecepatan geraknya. Perlahan-lahan. Kemudian sekedar menjadi gerakan tangan untuk mengatur pernafasannya. Sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Bagus, desis Paksi. Dan yang dapat menghibur hati kita. Kakang hanya ingin menyenangkan hatiku. Tidak. Tetapi aku benar-benar melihat sesuatu pada dirimu. Ketahanan, penguasaan dan kelenturan tubuhmu cukup baik. Karena itu kau harus berusaha meningkatkan sendiri dengan melakukan latihan-latihan setiap hari. Bagaimana aku dapat melakukannya dengan baik, Kakang? Aku hanya memiliki bekal yang tidak berarti sama sekali. Lakukan apa yang dapat kau lakukan. Bahkan kau jangan mengada-ada. Itu akan dapat membahayakan dirimu sendiri. Yang penting bagimu dalam keadaanmu sekarang ini adalah menyempurnakan yang sudah kau miliki. Kau tingkatkan daya tahan, penguasaan serta kelenturan tubuhmu. Aku tidak tahu caranya, Kakang. Paksi termangu-mangu sejenak. Lalu katanya, baiklah. Aku tunjukkan kepadamu bagaimana kau harus melakukannya. Wajah adik Paksi itu menjadi cerah. Ia berharap bahwa kakaknya akan dapat memberikan petunjuk-petunjuk agar bekal yang dimilikinya dapat bertambah meskipun sedikit. Paksi pun kemudian melangkah ke tengah sanggar itu. Ia pun mulai dengan gerak-gerak dasar sebagaimana dimiliki oleh adiknya. Namun kemudian ada beberapa unsur gerak yang baru yang belum dikenalnya sebelumnya. Dengan sungguh-sungguh adik Paksi itu menirukannya. Terasa sesuatu yang bergetar pada tubuhnya, seakan-akan sebuah simpul yang sebelumnya tertutup telah terbuka karenanya. Ketika adik Paksi itu kemudian melakukan unsur gerak itu berulang-ulang, maka akhirnya ia pun memahaminya. Lakukanlah di samping unsur-unsur yang telah kau kuasai, berkata Paksi. Memang masih belum banyak berarti dalam ilmu kanuragan. Tetapi setidak-tidaknya tubuhmu akan menjadi bertambah baik. Seimbang dan lebih dari itu, kau dapat menguasai dirimu, tubuhmu dan kelenturannya pun akan bertambah. Dengan demikian pada saatnya kau benar-benar mempelajari ilmu kanuragan, maka kau akan dapat dengan cepat menyadapnya. Terima kasih, Kakang. Setiap aku mempunyai kesempatan untuk pulang, aku akan dapat menambah sedikit demi sedikit. Kau tentu akan semakin kuat, daya tahanmu semakin tinggi dan kau benar-benar akan menguasai dan menjaga kelenturan tubuhmu. Iya, Kakang. Itu adalah bekal yang paling baik bagimu jika kau kelak benar-benar memasuki sebuah perguruan. Lebih-lebih jika kau diperkenankan ayah memasuki perguruanku. Tentu boleh. Ayah sudah mengatakan bahwa kelak aku akan dikirim ke perguruan Kakang jika keadaannya sudah mapan. Syukurlah. Tetapi agaknya ayah tidak begitu senang terhadap perguruanku. Adiknya termangu-mangu, sementara Paksi pun berkata, bukankah ayah telah mengatakan bahwa aku justru akan ditarik dari perguruan itu? Adiknya menarik nafas dalam-dalam. Sedang Paksi berkata selanjutnya, aku tidak mengerti kenapa tiba-tiba ayah berniat demikian. Sebelum kami membuka hutan jabung, ayah termasuk salah seorang yang mendorong agar kami segera membuka bagian tepi hutan jabung untuk membangun sebuah padepokan. Mungkin ayah menjadi cemas bahwa serangan seperti yang pernah terjadi itu akan terulang. Setidak-tidaknya untuk saat ini, tidak akan ada yang berani mengutik-utik padepokan itu. Gerombolan-gerombolan serta perguruan-perguruan yang terlibat telah dihancurkan. Demikian pula pasukan Harya Wisaka. Iya, Kakang. Yang dalam serangan itu tidak nampak adalah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Apakah ia memang tidak dapat, atau para cantrik dan para prajurit tidak dapat mengenali ciri-cirinya sehingga mereka menduga bahwa keduanya tidak nampak di arena pertempuran di hutan jabung itu?
Tetapi aku akan mohon kepada ayah, agar aku diperkenankan untuk memasuki perguruan itu. Kakang sendiri nampaknya telah dapat menguasai ilmu sampai tataran yang memadai. Aku pun berharap agar aku tidak ditarik dari perguruan itu. Apa sebenarnya maksud ayah? Entahlah. Paksilah yang kemudian mengajak adiknya keluar dari sanggar. Keduanya pun kemudian duduk di bawah sebatang pohon gayam yang tinggi di halaman belakang. Ketika matahari semakin turun di sisi barat, maka Paksi pun segera teringat bahwa ia harus kembali ke barak. Setelah minta diri kepada ayah, ibunya dan adik-adiknya, maka Paksi pun segera melarikan kudanya menuju ke hutan jabung. Ia tidak ingin kemalaman di perjalanan. Dalam pada itu, ayah Paksi memang nampak terlalu gelisah. Tetapi ia tidak mengatakan kepada siapapun kenapa ia menjadi demikian gelisah. Juga kepada Nyi Tumenggung itu selalu ganti bertanya. Aku kenapa? Bukankah aku tidak apa-apa? Nyi Tumenggung memang tidak dapat memaksa suaminya untuk berbicara. Jika terjadi salah paham, maka Ki Tumenggung itu justru akan dapat menjadi marah kepadanya. Karena itu, Nyi Tumenggung memang merasa lebih baik untuk menunggu sehingga pada suatu saat Ki Tumenggung menceritakan persoalannya kepadanya. Dalam pada itu, ketika Paksi telah berada di hutan jabung, maka ia pun telah menceritakan rerasan ayahnya kepada Ki Panengah dan Ki Waskita. Kecemasan seorang ayah, Paksi, berkata Ki Panengah. Peristiwa yang baru saja terjadi di padepokan ini agaknya telah membuat ayahmu menjadi sangat cemas, bahwa peristiwa serupa akan terjadi lagi. Bahkan mungkin dalam peristiwa serupa, kau tidak berhasil menyelamatkan diri. Paksi mengangguk-angguk. Sementara Ki Waskita berkata, sudahlah, Paksi. Jangan terlalu kau pikirkan. Seperti dikatakan oleh gurumu, ayahmu dihinggapi oleh kecemasan itu. Tetapi setelah keadaan menjadi tenang kembali, serta peristiwa itu sudah dilupakannya, maka ia tidak akan mempersoalkannya lagi. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, ya, guru. Mudah-mudahan ayah segera melupakannya. Di hari-hari berikutnya Paksi telah melakukan kewajibannya bersama-sama dengan saudara-saudara seperguruannya. Di antara mereka terdapat Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Agaknya kegelisahan Paksi yang mencengkam jantungnya itu tidak dapat diredamnya sendiri, sehingga ia pun telah membicarakannya dengan Pangeran Benawa, seorang yang sudah demikian akrabnya dengan dirinya setelah mereka melakukan pengembaraan bersama-sama. Bahkan ia tidak merahasiakannya pula kepada Raden Sutawijaya. Tetapi seperti Ki Panengah dan Ki Waskita, keduanya juga berusaha menenangkan hatinya. Beberapa hari lagi, ayahmu tentu sudah melupakannya. Namun dalam pada itu, Raden Sutawijaya pada kesempatan lain berkata pada Pangeran Benawa. Agaknya ada hubungannya dengan perintah khusus Harya Wisaka untuk membunuh Paksi. Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Hampir di luar sadarnya ia bergumam. Apa sebenarnya yang dikehendaki ayah Paksi itu terhadap anaknya? Hampir 2 tahun yang lalu, saat itu Paksi masih terlalu muda serta landasan ilmunya masih sangat terbatas, ayahnya telah memerintahkannya untuk mencari cincin yang disebut-sebut hilang dari istana itu. Bukankah sikap ayah Paksi itu tidak masuk akal? Sementara itu, kawan-kawannya, juga anak-anak Tumenggung yang sebaya dengan umurnya masih asyik bermain seperti kanak-kanak. Berkumpul di alun-alun dengan membawa kuda masing-masing. Melarikan kuda-kuda mereka di sepanjang jalan tanpa menghiraukan orang-orang lewat yang menjadi ketakutan. Sementara Paksi harus bergulat mengatasi bahaya maut yang selalu mengintipnya. Apakah Ki Panengah dan Ki Waskita tidak mengetahui alasan yang sebenarnya kenapa Paksi mengalami perlakuan yang demikian? Agaknya banyak yang mereka ketahui. Tetapi yang mereka ketahuinya itu masih tetap saja mereka rahasiakan. Keduanya memang serba sedikit telah memberitahukan kepadaku. Tetapi terbatas pada hubungan yang kurang baik antara ayah dan anak. Ki Waskita pula lah yang membawa aku menemui Paksi di dalam pengembaraan itu dan bahkan membayangi perjalanan kami. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Katanya, pada suatu saat, rahasia ini akan tersibak. Aku bahkan menghubungkan hubungan buruk antara ayah dan anaknya itu sudah sedemikian jauhnya, sehingga aku telah menghubungkan hal itu dengan perintah khusus Paman Harya Wisaka. Tetapi aku tidak berani mengatakan panggraitaku itu kepada Paksi. Jika aku keliru, maka Paksi akan dapat menjadi salah paham terhadapku.
Aku juga berpikir sejauh itu, Kang Mas. Juga berdasarkan dugaan bahwa ayah Paksi itu mempunyai hubungan dengan Harya Wisaka. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, tetapi juga dapat terjadi, bahwa seperti yang dikatakan, perintah itu memang datang dari Harya Wisaka yang tidak senang melihat hubungan Paksi dengan kita. Karena dengan demikian Paksi akan menjadi sangat berbahaya karena Paksi akan dapat membuka rahasia hubungan Harya Wisaka dengan ayah Paksi. Setahu ayah Paksi. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kasihan Paksi. Tetapi tentu ada rahasia yang menyelimuti keluarganya. Persoalannya tambah berbelit karena ayahnya berhubungan dengan Harya Wisaka yang sekarang tertangkap. Sementara itu Paksi sendiri masih juga dibayangi oleh sikap ayahnya yang sulit untuk dimengerti. Sejak anak-anak Paksi tidak pernah membantah perintah ayahnya. Bahkan perintah ayahnya yang sangat sulit untuk dilakukannya juga. Untunglah bahwa ibunya banyak melindungi dan membantunya, sehingga Paksi masih juga merasa dirinya keluarga Ki Tumenggung Sarpabiwada. Demikian pula sikap adik-adiknya yang manis kepadanya. Sehingga puncak dari perintah ayahnya yang tidak masuk akal itu ialah memerintahkannya mencari cincin kerajaan yang hilang itu. Kini ayahnya juga sudah mulai berbicara tentang kemauannya yang tidak masuk akal. Menarik Paksi dari perguruannya. Tetapi kali ini Paksi sudah bertekad untuk tidak mematuhi perintah ayahnya. Jika ayahnya tetap memerintahkannya untuk mundur dari perguruannya, maka Paksi tidak akan mematuhinya, apapun akibatnya. Mungkin aku akan diusir ayah dari rumah, berkata Paksi di dalam hatinya. Paksi sendiri tidak akan terlantar karena ia akan berada di padepokannya. Tetapi jika demikian halnya, maka ia akan terpisah dari ibu dan adik-adiknya. Tetapi di padepokan ia mempunyai lebih banyak saudara. Para cantrik dan lebih-lebih lagi ada Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Tetapi Paksi pun tahu bahwa keberadaan Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya di perguruan itu tentu tidak akan terlalu lama. Jika padepokan yang sebenarnya sudah siap untuk ditempati, maka agaknya Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya itu akan meninggalkan padepokan. Paksi pun tahu bahwa kehadiran Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya adalah usaha untuk memacu para cantrik agar mereka menjadi lebih bersungguh-sungguh. Kehadiran Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya adalah wujud dari restu Kanjeng Sultan dan Ki Gede Pemanahan. Dalam pada itu, hari-hari Paksi berikutnya diisinya dengan kerja bersama para cantrik dan bahkan juga Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Para cantrik yang baru sembuh dari luka-lukanya masih diminta untuk beristirahat meskipun mereka ingin sekali segera terlibat dalam kesibukan. Mereka yang benar-benar telah sembuh, diberi kesempatan untuk melakukan tugas-tugas yang lebih ringan. Seperti yang dikatakan oleh Paksi kepada ayahnya, meskipun para cantrik itu sibuk dalam kerja membangun padepokan bersama para prajurit yang diperbantukan kepada mereka, para cantrik itu pun telah mendapat tuntunan untuk meningkatkan ilmu mereka. Pagi-pagi sekali dan lewat sore hari. Namun Ki Panengah dan Ki Waskita telah memperhitungkan tenaga para cantrik agar mereka tidak memaksa diri untuk bekerja dan belajar serta berlatih melampaui kekuatan wadak mereka, sehingga kerja yang keras itu tidak merusak unsur kewadagan mereka justru di umur-umur mereka yang masih muda itu. Dalam pada itu, setelah pertempuran terjadi di hutan Jabung, maka ada beberapa orang tua dari para cantrik yang memerlukan datang untuk menengok anak-anak mereka. Apalagi mereka yang berniat untuk menarik anak mereka dari perguruan itu. Bahkan para orang tua itu justru telah mendorong dan membesarkan hati anak-anaknya. Sebenarnya lah bahwa Ki Panengah bukan seorang guru yang menutup diri. Karena itu, ia tidak berkeberatan menerima orang tua para cantrik yang ingin melihat keadaan anak-anaknya. Tetapi dalam batas yang wajar, sehingga mereka tidak mengganggu ketekunan anak-anak itu. Atau bahkan mengurangi rasa kemandirian mereka sehingga mereka masih banyak menggantungkan diri kepada orang tua mereka. Tetapi Ki Panengah pun tidak ingin memisahkan mereka dari keluarga mereka sehingga hubungan para cantrik dan keluarganya menjadi asing. Dalam kesibukan kerja itu, Ki Panengah itulah menerima kedatangan seorang yang mengaku sebagai utusan Ki Tumenggung Sarpabiwada untuk menemui Paksi. Apa ada persoalan yang penting? Bertanya Ki Panengah. Mungkin sekali, Ki Panengah. Aku hanya mendapat pesan untuk menyampaikannya kepada Paksi, bahwa Paksi diminta untuk pulang hari ini. Ki Panengah menarik nafas panjang.
Tetapi dipanggilnya juga Paksi untuk menemui utusan ayahnya itu. Kau, Paman, desis Paksi demikian ia menemui orang itu. Ya, Nger. Aku mendapat perintah dari Ki Tumenggung untuk minta Angger hari ini pulang. Besok pagi Angger dapat kembali lagi ke padepokan ini. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian berpaling kepada Ki Panengah untuk minta pertimbangan. Ki Panengah itu tersenyum sambil berkata, "Pulanglah. Bukankah ayahmu berpesan, bahwa besok pagi kau sudah boleh kembali ke padepokan ini?" Paksi mengangguk sambil berdesis. "Ya, Guru." Namun Paksi pun kemudian berkata kepada utusan itu, "Paman, kembalilah. Katakan kepada ayah, bahwa aku akan pulang hari ini. Tetapi masih ada sesuatu yang harus aku selesaikan." "Tetapi kau akan benar-benar pulang hari ini, Paksi?" "Ya. Aku pasti pulang." Orang itu pun kemudian minta diri untuk mendahului pulang dan memberitahukan kepada Ki Tumenggung atas kesediaan Paksi untuk pulang hari itu juga. Sepeninggal utusan ayahnya itu, maka Paksi pun telah minta diri kepada Ki Panengah, Ki Waskita, Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya serta saudara-saudara seperguruannya. "Bukankah kau besok akan kembali, Paksi?" bertanya salah seorang saudara seperguruannya. "Ya. Besok pagi aku akan kembali ke padepokan ini." Namun ketika Paksi sudah siap untuk berangkat, Ki Waskita pun berpesan, "Paksi, kau telah ditempa dengan latihan-latihan yang berat. Sebenarnya ilmumu sudah lengkap. Kau tidak memerlukan lagi berguru kepada siapapun juga dengan cara yang terbiasa dilakukan dalam perguruan yang terbuka. Kau memerlukan 1 atau 2 orang guru yang khusus. Tetapi sebenarnya lah ilmumu sudah memadai, sehingga kau telah memiliki alat pelindung yang baik bagi dirimu sendiri. Pengalamanmu pun juga sudah cukup luas. Kau sudah mengenali berbagai macam ilmu dari berbagai macam perguruan yang mempunyai landasan yang berbeda. Setidak-tidaknya kau pernah melihat dan memperhatikan berbagai jenis ilmu. Karena itu, aku percaya bahwa kau mampu melindungi dirimu sendiri terhadap orang lain asal mereka tidak memiliki tingkatan ilmu yang khusus sebagaimana Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya." Paksi mengangguk-angguk. Sementara Ki Panengah berkata, "Bawa tongkatmu. Senjata itu seakan-akan telah menyatu dengan tanganmu." "Baik, Guru," sahut Paksi sambil mengangguk hormat. Demikianlah, maka sejenak kemudian Paksi pun telah melarikan kudanya dengan kencang menuju ke Pajang. Di sepanjang jalan Paksi tidak kehilangan kewaspadaannya. Mungkin ada orang yang berniat buruk. Bahkan mungkin para pengikut Harya Wisaka yang sudah tertangkap. Meskipun orang yang datang memanggilnya sudah dikenalnya, tetapi hubungan ayahnya dengan Harya Wisaka membuat Paksi harus berhati-hati. Bagaimanapun juga kecurigaan Paksi terhadap ayahnya sulit untuk disisihkannya, bahwa ayahnya adalah salah seorang pendukung Harya Wisaka apapun alasannya. Namun ternyata Paksi tidak mengalami hambatan di perjalanan. Sebelum senja, Paksi telah berada di rumahnya. Demikian ia masuk lewat pintu seketeng, maka yang pertama kali ditemuinya adalah ibunya. "Ibu, ayah memanggil aku pulang hari ini." Ibunya mengangguk. "Aku sudah melupakannya. Apakah ada sesuatu yang penting?" "Aku kurang tahu, Paksi. Tetapi ayah sekarang sedang menerima seorang tamu." "Tamu? Aku tidak melihat seorang pun di peringgitan." "Ayah menerima tamunya di serambi kanan. Agaknya kau nanti juga akan diperkenalkan dengan tamunya itu." "Apakah ibu tidak tahu, apakah yang sedang dibicarakan ayah dengan tamunya?" "Tidak, Paksi. Akhir-akhir ini ayahmu menjadi semakin tertutup. Aku tahu bahwa seorang istri tidak selalu perlu mengetahui seluruh persoalan suaminya, tetapi kadang-kadang terbersit juga keingintahuan itu jika terjadi perubahan sikap suaminya. Dan ibu tidak bertanya kepada ayah? Aku tidak ingin hubungan keluarga di rumah ini dibayangi oleh kesalahpahaman. Karena itu, ibu lebih banyak menunggu saat-saat pintu hati ayahmu terbuka." Paksi mengangguk-angguk. Namun terasa bahwa ada sesuatu yang memang dirahasiakan oleh ayahnya. Ketika Paksi kemudian masuk ke ruang dalam, dilihatnya adik laki-lakinya duduk merenung sendiri. "Di mana adikmu?" bertanya Paksi. Adik laki-lakinya itu terkejut. Segera ia bangkit dan berdesis. "Kakang? Kenapa kau merenung sendiri di situ?" Adiknya menggeleng.
Namun di wajah itu tidak lagi nampak pancaran kegembiraan masa remajanya. Apakah anak ini juga akan mengalami nasib seperti aku? Bertanya Paksi di dalam hatinya. Paksi pun kemudian duduk pula di ruang dalam bersama adik laki-lakinya. Dengan nada dalam Paksi bertanya. Apakah yang dibicarakan oleh tamu itu dengan ayah? Entahlah, Kakang. Tetapi agaknya tentang sebuah perguruan. Aku tidak tahu apakah ada hubungannya dengan niat ayah menarik Kakang dari perguruan Kakang yang sekarang. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Katakan kepada ayah bahwa aku sudah datang. Adiknya mengangguk. Ia pun kemudian pergi ke serambi kanan untuk memberitahukan kepada ayahnya bahwa Paksi sudah datang. Suruh ia kemari, sahut ayahnya. Sejenak kemudian Paksi pun telah duduk bersama dengan ayahnya dan seorang tamu. Seorang yang sudah separuh baya. Wajahnya nampak suram. Matanya yang agak redup memandang Paksi dengan pancaran kecurigaan. Inikah anak itu? Bertanya orang itu kepada Ki Tumenggung Sarpabiwada. Ya, Ki Semburwangi, inilah anak yang aku katakan itu. Orang itu mengangguk-angguk. Paksi pun segera mengetahui bahwa orang itu bernama Ki Semburwangi. Dengan nada rendah orang itu berdesis. Namamu Paksi, kan? Paksi mengangguk hormat sambil menjawab. Ya, Ki Semburwangi. Sejak kapan kau berguru kepada Ki Panengah? Bertanya orang itu tiba-tiba. Paksi terkejut menerima pertanyaan itu. Rasa-rasanya pertanyaan itu begitu tiba-tiba sehingga ia belum siap untuk menjawabnya. Karena Paksi tidak segera menjawab, maka Ki Tumenggunglah yang menjawabnya. Sejak 3 atau 4 tahun yang lalu, Ki Semburwangi. Tetapi Ki Semburwangi itu mengulangi pertanyaannya. Paksi, sejak kapan kau berguru kepada Ki Panengah? Ki Tumenggung Sarpabiwada pun tahu bahwa Paksilah yang harus menjawabnya. Karena itu, dibiarkannya Paksi yang menjawabnya sendiri. Debar di dada Paksi sudah mulai mereda. Ia pun kemudian menirukan saja jawab ayahnya. Sejak sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, Ki Semburwangi. Kau hanya menirukan jawab ayahmu. Bertanya Paksi di dalam hatinya. Sebenarnya lah memang demikian. Tetapi kau pernah berhenti berguru lebih dari setahun. Iya, Ki Semburwangi. Kenapa kau berhenti berguru? Paksi termangu-mangu sejenak. Dipandanginya ayahnya yang juga termangu-mangu. Namun Paksi itu pun kemudian menjawab. Aku kemudian mengembara lebih dari setahun. Kenapa kau mengembara? Kau tentu malas berguru. Kau lebih senang berkeliaran. Bukankah kau menyangka bahwa berkeliaran itu menjanjikan kebebasan kepadamu sehingga kau tidak lagi terikat kepada paugeran-paugeran di sebuah perguruan? Tetapi apa yang kau dapatkan dalam pengembaraanmu itu? Akhirnya kau kembali pulang. Kau sia-siakan saja waktumu yang hampir 2 tahun itu. Ketika kau mulai mengembara kau berumur sekitar 17 tahun, sedangkan sekarang kau berumur 19 tahun. Paksi tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya saja. Ia tidak tahu, apakah ayahnya sudah berbohong tentang masa pengembaraannya itu, sehingga Ki Semburwangi menyangkanya, bahwa ia sekedar berkeliaran tanpa tujuan. Paksi, berkata Ki Semburwangi kemudian. Apakah kau benar-benar ingin berguru? Pertanyaan itu juga mengejutkannya. Dengan dahi yang berkerut Paksi pun menjawab. Aku memang sedang berguru kepada Ki Panengah. Omong kosong. Apa yang dilakukan Panengah sekarang? Ia memanfaatkan beberapa orang muridnya itu untuk kepentingannya sendiri. Ia telah berhasil mengelabuhi Ki Gede Pemanahan, bahkan Kanjeng Sultan sendiri, sehingga ia mendapat kepercayaan yang besar. Bahkan bantuan yang tidak terhitung jumlahnya. Uang, peralatan, bahan-bahan bangunan dan bahan pangan, tenaga dan wewenang. Tetapi jika padepokan itu sudah berdiri, maka segala-galanya itu akan diakunya, seakan-akan miliknya sendiri yang dibuatnya dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkannya sendiri. Paksi mengerutkan dahinya. Ia tidak senang mendengar pendapat itu. Tetapi ketika ia memandang ayahnya sekilas, maka Paksi pun segera menundukkan kepalanya. Nah, sekarang aku bertanya kepadamu, apakah kau benar-benar ingin berguru pada sebuah perguruan yang memiliki bobot yang memadai? Bukan sekedar arena untuk memenuhi kepentingan diri sendiri? Paksi pun segera mengetahui persoalan apakah yang sebenarnya sedang dihadapinya.
Karena itu, maka sikapnya pun justru menjadi semakin tegas. Ia sudah menentukan sikapnya, bahwa ia tidak akan meninggalkan perguruannya. Karena itu, maka ia pun menjawab, meskipun Paksi harus berhati-hati. Maafkan, Ki Semburuwangi. Aku memang ingin berguru dan aku sudah berguru. Jawab pertanyaanku. Ki Semburuwangi itu membentak. Apakah kau ingin berguru di perguruan yang tepat yang memiliki bobot yang tinggi? Ya. Dan aku sudah berguru pada sebuah perguruan yang tepat dan memiliki bobot yang tinggi. Diam kau. Ki Semburuwangi itu hampir berteriak. Aku tidak mau mendengar jawaban seperti itu. Jawaban yang tidak jujur dan dapat memberikan arti yang salah. Calon muridku harus jujur. Berani mengatakan apapun sesuai dengan nalar dan keyakinannya. Paksi termangu-mangu sejenak. Sementara itu, adik laki-laki Paksi yang kemudian berada di ruang dalam pun terkejut. Ia mendengar tamu ayahnya itu membentak keras. Apa yang terjadi? Bertanya anak muda itu di dalam hatinya. Paksi memang terdiam sejenak. Jantungnya menjadi berdebar-debar. Sekilas-sekilas dipandanginya wajah ayahnya. Namun ia tidak dapat membaca apa sebenarnya maksud ayahnya. Sekarang, jawab pertanyaanku dengan jujur. Apakah kau ingin berguru pada seorang guru yang mumpuni yang memimpin sebuah perguruan yang namanya sudah semerbak di seluruh Pajang? Perguruan yang telah berhasil menempa puluhan orang-orang terkenal dan disegani di seluruh Pajang? Tiba-tiba saja Paksi justru ingin tahu, apa yang akan dikatakan orang itu selanjutnya. Karena itu, maka ia pun menjawab singkat. Ya. Nah, kejujuran dengan penalaran yang matang seperti itulah yang aku inginkan dari sikap seorang murid yang baik. Paksi tidak menyahut. Tetapi ia harus mengatur perasaannya menghadapi persoalan yang akan menjadi semakin rumit apabila ayahnya ikut menyatakan sikapnya. Namun dalam pada itu, jantung Paksi pun tergetar ketika ia mendengar orang yang bernama Ki Semburuwangi itu berkata. Tetapi tidak mudah untuk dapat menjadi murid dari perguruanku. Aku mendapat wewenang sepenuhnya dari Ki Ajar Wisesa Tunggal untuk menilai apakah kau pantas atau tidak pantas untuk diterima di perguruan kami. Jantung Paksi menjadi semakin cepat bergetar. Kepada Ki Tumenggung Sarpa Biwada, Ki Semburuwangi itu berkata, Ki Tumenggung, anak Ki Tumenggung agak meragukan bagi perguruan kami. Ia sudah mulai dengan sikap yang tidak jujur, meskipun sikap itu kemudian diperbaikinya. Karena itu, untuk membuat pertimbangan yang mapan, maka aku ingin tahu, apa saja yang pernah diterimanya dari gurunya di perguruan yang sama sekali tidak berbobot sebagaimana perguruan Ki Panengah. Wajah Ki Tumenggung berkerut. Hampir di luar sadarnya ia pun bertanya. Apakah dengan demikian dapat berarti bahwa Paksi mungkin ditolak? Aku ingin melihat. Jika ternyata terdapat banyak kekurangannya, serta sikapnya yang tidak jujur itu, maka Paksi akan dapat diterima dengan syarat. Ki Tumenggung menarik nafas panjang. Dari pembicaraan itu, Paksi dapat menarik kesimpulan bahwa ayahnya telah memutuskan untuk memindahkan Paksi dari perguruannya ke sebuah perguruan lain yang agaknya dipimpin oleh orang yang disebut Ki Ajar Wisesa Tunggal. Sedangkan Ki Semburuwangi adalah salah seorang kepercayaan Ki Ajar Wisesa Tunggal. Ki Tumenggung, berkata Ki Semburuwangi. Apakah Ki Tumenggung mempunyai sanggar yang memadai? Maksud Ki Semburuwangi? Kita akan pergi ke sanggar. Aku akan menilai kemampuan Paksi dalam olah kanuragan. Ki Tumenggung tidak usah menjadi cemas, jika sesuatu terjadi atas Paksi, aku akan dapat mempertimbangkan sejauh mana aku akan mengujinya. Baiklah, Ki Semburuwangi, jawab Ki Tumenggung. Di belakang ada sebuah sanggar kecil. Aku tidak tahu apa sanggar kecil itu memadai atau tidak. Baiklah, berkata Ki Semburuwangi. Lalu katanya kepada Paksi. Kita akan pergi ke sanggar. Aku melihat kesombongan di matamu. Juga dalam sikapmu yang tidak jujur itu. Nah, karena itu, maka aku ingin meredam kesombonganmu itu dan mengetahui, apakah kau memiliki bekal yang memadai untuk menyombongkan diri. Baru kemudian aku akan menentukan, apakah kau langsung dapat diterima menjadi murid di perguruan kami atau harus menempuh berbagai macam syarat. Paksi tidak menjawab. Ketika ia memandang ayahnya, maka ayahnya itu pun berkata, kita pergi ke sanggar, Paksi. Jika saja kau bersikap jujur dan tidak sombong, maka penilikan seperti ini tidak perlu. Paksi tidak menjawab. Tetapi getar di jantungnya itu justru semakin terasa.
apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh ayah? Apakah ini merupakan satu permainan yang gagasannya timbul dari kepala Harya Wisaka, yang meskipun sudah berada di dalam tahanan, bertanya Paksi di dalam hatinya. Tetapi tidak seorang pun diperkenankan menemui Harya Wisaka. Bahkan istrinya pun tidak. Dan seandainya demikian, apalagi sampai pada rencana pembunuhan, apakah ayah sama sekali tidak berkeberatan? Paksi pun kemudian teringat akan kecemasannya saat ia harus pergi mencari cincin itu. Pada saat itu ia pun bertanya di dalam hati, apakah ayahnya memang ingin menyingkirkannya. Pertanyaan yang serupa kini telah tumbuh lagi. Tetapi agaknya ayahnya telah mempergunakan cara yang lebih langsung. Namun Paksi pun kemudian berkata di dalam hatinya. Tidak. Seandainya ayah ingin menyingkirkan aku, ayah tidak perlu membunuhku dengan cara ini. Apalagi di rumah sendiri sehingga ibu dan adik-adikku dapat melihatnya. Bukankah keberadaanku di perguruanku itu juga sudah merupakan satu kenyataan bahwa aku tidak berada di rumah? Tetapi pikiran Paksi merambat semakin jauh lagi. Meskipun aku pergi, tetapi selagi aku masih hidup, maka pada suatu saat aku akan kembali lagi ke rumah ini. Tetapi bukankah di perguruan yang baru ini, pada suatu saat juga kemungkinan aku pulang? Atau aku akan mati di perguruan yang baru itu dengan 1000 macam alasan. Tetapi Paksi tidak sempat merenung berlama-lama. Ia pun kemudian bersama ayah dan tamunya pergi ke sanggar di belakang. Sanggar yang bersih dan tertata rapi. Namun justru menunjukkan bahwa sanggar itu jarang sekali dipergunakan dengan bersungguh-sungguh. Adik laki-laki Paksi yang serba sedikit mendengar pembicaraan itu pun segera berlari menemui ibunya dan bercerita bahwa Paksi akan mengalami pendadaran ilmu di sanggar. Tetapi bukankah ayahmu juga pergi ke sanggar? Iya, ibu. Kenapa kau nampak cemas? Adik laki-laki Paksi itu menarik nafas panjang. Namun ia pun kemudian menggeleng sambil menjawab. Tidak, ibu. Aku tidak cemas. Ibunya tersenyum sambil berdesis. Bukankah pendadaran seperti itu wajar-wajar saja? Iya, ibu. Adik Paksi itu pun tidak bertanya lagi. Apalagi ketika adik perempuannya muncul dari longkangan samping. Bahkan adik laki-laki Paksi itu pun kemudian berlari ke halaman belakang. Ia masih melihat Paksi, orang yang disebut Ki Semburuwangi dan ayahnya memasuki sanggar. Ki Semburuwangi yang sudah berada di dalam sanggar, memperhatikan isi sanggar itu dengan dahi yang berkerut. Dengan nada tinggi ia berkata, "Sanggar yang sangat sederhana bagi seorang tumenggung. Aku sendiri jarang mempergunakannya," jawab Ki Tumenggung Sarpabiwada. "Bukankah Ki Tumenggung seorang prajurit?" "Ya. Tetapi kesibukanku tidak memungkinkan aku berada di sanggar ini setiap hari." Ki Semburuwangi itu mengangguk-angguk. Lalu katanya kepada Paksi, "Paksi, kau tunjukkan kepadaku, apakah kau pantas menjadi murid di perguruanku?" Paksi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menemukan gagasan untuk menghindar dari rencana ayahnya menyerahkan kepada perguruan lain dengan cara tidak semena-mena. "Kalau aku mengecewakan orang ini, maka aku akan sulit dapat diterima." Sejenak kemudian, maka Paksi pun sudah melepas bajunya. Ia sudah siap berdiri di tengah-tengah sanggar itu. "Sekarang, tunjukkan kepadaku, bahwa kau sudah memiliki dasar pengetahuan olah kanuragan. Jika kau dapat menunjukkan yang pantas, maka kau akan dapat aku terima." Bersambung ke bab 45. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.